Makanya itu mungkin salah satu alasannya pabrikan Toyota masih tetap ngeluarin. Betul banget. Kilometernya baru 38.000 servis record. 38.000. Betul. Antik nih. Kalau saya dari opini saya pribadi, saya tetap pilih Innova sih. Walaupun kelasnya tetap Fortuner lebih tinggi. Karena di bawahnya jauh lebih nyaman, buat penumpang lebih enak. Mesin sama. Mesin sama. Karena banyaknya pembakaran yang nggak sempurna, kerak banyak numpuk di ruang pembakaran. Otomatis mobil lebih gampang berat, ya tarikan gak enak. Itu karena ya bahan bakarnya kurang memadai dengan kompresi yang pabrik minta gitu. Tapi diusahakan selalu ada ya. Diusahakan Walaupun selalu belum ada yang mesen, Innova selalu ada. Betul. Karena muncul sebagai konten baru, Siap. kita mau mereview satu unit Yang kendaraan spesial. yang paling spesial. Siap. Mungkin kalau misalkan peredaran di Indonesia sudah bisa jutaan unit yang ada di Indonesia. Betul banget ya. Betul banget. Teman-teman bisa nebak nih unitnya. Bisa nebak unitnya. Yang jelas pasti produk Jepang kalau di Indonesia untuk saat ini sampai mungkin beberapa tahun ke depan produk Marketnya Jepang besar ini ya? marketnya besar banget. Betul. Nah, oke, kita spesialin aja ya. Kita Siap. review produk Kijang. Kijang Innova. Innova. Ya, Kijang. Kijang sampai Kijang Innova Ribbon Iya, ya, Bro, sampai ya. Kijang Innova Iya. Ribbon. Karena kebetulan unitnya ada nih di Power Auto nih. Yang saya tanyakan ke Mas Imam, kenapa dari generasi pertama sampai dari Kijang biasa, maksudnya awalnya Iya, dari iya. Kijang biasa sampai sekarang Kijang Innova. Yang Ribbon. terakhir itu Ribbon ya? Ribbon. Innova Ribbon. Sampai itu ada gimana? ribbonnya loh. Iya. Ini sungguh spesial sebenarnya ya. Nah. Spesial banget karena Kijang ini sangat dicintai masyarakat Indonesia. Betul Dan banget. paling pas untuk Indonesia. Iya. Karena diciptakan dulu Kijang ini memang khusus untuk pasar Indonesia nih, Mas Aman. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya kan mobil niaga Kijang. Mobil niaga, ya? Mobil niaga tahun 70-an kalau nggak salah. Ya mungkin Ah. teman-teman bisa ngoreksi ya kan. Nah, Diproduksi di Indonesia, kerjasama lah. Kijang itu ada singkatannya. Saya kurang hafal, cuman kurang lebih kendaraan Indonesia Jepang lah gitu lah. oh kolaborasi ya? Kolaborasi jadi. Kolaborasi Indonesia Indonesia Jepang. Jepang. Tapi Awalnya masih pick up, mobil niaga, kemudian karena permintaan di banyak. pasarnya banyak. Betul. Banyak. Terus pabrik melihat ada potensi Minta. untuk ke mobil penumpang. mobil ya. penumpang, Iya. MPV yang sampai sekarang kita kenal dengan Kijang Ribbon. Betul. Iya. Dulu kan kalau nggak salah merek brand Kijang itu di logonya ada gambar kepala Kijang. Kepala menjalannya itu luar biasa sekali itu. Filosofinya banyak sebenarnya. Filosofi Selain mobil kolaborasi ya, Ah. Iya. Kijang itu kan menggambarkan kelincahan gitu. Oh, siap. Iya, Jadi saya mau tanyakan ke spesial guest. Kenapa Kijang populer banget di Indonesia? Populer banget kalau menurut saya nih ya. Iya. Menurut saya penjualannya bagus. Oh, pernah jual. Kijang Nah, itu. ini spesial ini showroom Power Autonya. Dari dulu, dari sejak Kijang kotak, ya kan, dari Kijang Super, LGX, itu diesel, bensinnya tuh laku di pasaran. Siap. Kayak kacang goreng lah ibaratnya Kijang itu. Dan memang harga unit secondnya itu sangat bagus gitu di pasaran. Siap. Jadi Bertahan ya. Jadi masyarakat kita kan mencari mobil yang bukan hanya irit bahan bakar, bisa isi penumpang yang lebih banyak, Betul, tapi betul kan banget. nilai value jual baliknya itu lebih tinggi Iya, gitu. value for money-nya Iya, besar ya. gitu. Nah, makanya banyak sekali permintaan Kijang itu di market. Ini nih menarik juga nih yang harus dibahas dari mesin ya. Mesin kan mungkin dulu kita belum mengenal ya. Mesin Kijang itu ada diesel ya. Betul. Nah, dari produknya bensin dulu atau premium ya, premium sampai sekarang ada dieselnya. Itu apa sih sebenarnya perbedaan dari Kijang ini dari masa ke masa yang awalnya cuma bensin sampai ke solar? Diesel. Iya, sampai ke diesel gitu. Ada Pastinya dieselnya. ngikutin permintaan pasar ya. Ya, setuju Permintaan banget. pasar ya, karena bensin memang sebelum ada teknologi berkembang kan, Kijang itu kan terkenal boros ya. Siap. Boros ya. Lalu ada pengembangan lagi sehingga
konsumsi bahan bakar lebih irit, terus ada lagi pilihan untuk dieselnya gitu kan. Semakin banyak varian kan otomatis banyak pilihan buat market gitu kan. Jadi pabrikasi mungkin melihat di sana ada potensi nih kalau ada varian untuk dieselnya. Yang kita tahu sekarang malah diesel lebih banyak banget peminatnya. Lebih laku peminatnya, banyak peminatnya. Lebih populer ya. Lebih populer. Kalau nggak salah pertama kali muncul diesel itu pas Kijang kapsul. Kijang ya, bro, kapsul ya? betul, yang 2400 ya. Iya, 2400 cc. Itu tahun 2000-an lah. 2000-an betul. 98 97 ya muncul kurang lebihnya sampai sekarang sih sebenarnya ada varian bensin dan ada varian diesel. Iya. Nah, jadi awal-awalnya Kijang tuh produk mobil yang buat niaga ya? Iya, betul banget bro. Sekarang perubahannya buat ke kendaraan nyaman buat keluarga dan naik kelas. Naik kelas ya. Kijang Ribbon ini kan sudah nyasarnya ke kalangan yang mohon maaf ya, menengah kali ya, middle high ya. Iya, middle high ya. Iya, middle high. Sampai dinas menteri kementerian gitu banyak yang pakai ini. Betul banget. Banyak yang plat merahnya soalnya kita lihat sekarang. Emang sebenarnya pecahan Kijang juga banyak ya, larisnya nanti ada Avanza dan lain sebagainya. Apa betul kayak gitu? Betul. Ya, tapi ya emang sebenarnya produk Kijang sampai sekarang tuh sebenarnya yang otentik ya Kijang Innova ini ya. Betul. Dari awal sampai produk Kijang. Betul. Kalau yang lain kan pecahan ya. Betul banget bro. Betul. Yang masih orisinil ya. Iya, yang masih orisinil Kijang. Membawa nama Kijangnya itu Kijang. ya. Ini Kijang Ribbon. Mungkin kalau kita serempet-serempet ke Avanza itu alternatifnya kali ya. Alternatifnya. Ya, karena mungkin secara harga, masih dapat okean Kijang. Sebenarnya ini balik ke marketing dari Toyota ya, pinter ya. Toyota tuh bisa melihat pasar Indonesia gitu. Dia udah bisa mengklasifikasikan unitnya ke segmen-segmennya gitu. Ini cerdas ini. Cerdas banget. Dan pengalaman saya selama beberapa kali keliling showroom, kalau ada Kijang pasti laku. Dan nggak bakalan bertahan lama di showroom tersebut karena emang luar biasa emang Kijang. Luar biasa. Di sini ada ya bro? Ada. Mungkin bagi teman-teman yang mau beli nanti, ini kan kita podcast sharing Kijang juga tapi bisa dipesan juga kali ya. Tapi sebelum itu saya sih sebenarnya agak pengen tanya nih ya, mungkin karena saya bukan user atau apa. Kenapa Kijang laku di pasaran? Sebenarnya sih apa yang buat pasar atau orang-orang tertarik untuk memiliki Kijang ini? Sampai sekarang Kijang Innova apa sih yang buat tertarik? Apakah dari kenyamanannya atau misalkan nanti dari konsumsi bensin dan lain sebagainya? Aspek-aspeknya kira-kira secara umumnya aja gitu. Secara umumnya sebagai sih yang udah banyak sih sebenarnya nilai lebihnya Kijang itu selain dari brandnya itu kuat, spare partnya juga banyak di pasaran. Jadi customer tuh nggak ragu lagi untuk ambil Kijang karena spare partnya melimpah ya. Untuk pertama, kedua juga mesinnya bandel. Betul. Saya pernah dapat informasi itu Kijang Innova Ribbon itu ada yang sampai kilometernya 700.000 sampai hari ini berfungsi dengan normal. Waduh, serius itu memang customer kita memang loyal banget sama Innova. Sama Innova ya. Iya. 700.000 masih layak jalan sampai hari ini. Ada, bro, pernah ya? Oh, pernah kita ulas juga ya waktu itu ya? Itu yang 200.000 ya? Oh iya, oh yang itu yang 200.000 ya? Tapi yang ada calon customer lain itu pernah info ke kita, dia punya unit Innova Ribbon sampai 700.000. Nggak ada masalah sampai hari ini. Cuman memang harus servis berkala rutin ya? Berkala, pasti itu ya, namanya perawatan tuh wajar lah. Gitu. Kalau umpamanya mungkin ada beberapa customer yang kesini gitu, mau ngelihat mau beli Kijang gitu. Sebenarnya yang paling utama yang dia memutuskan gitu. Dia memutuskan untuk beli Kijang itu apa sebenarnya? Iya. Menarik ini kan ini dari pertama sisi dia butuh mobil yang pastinya nyaman ya. Nyaman dikendarai dan nyaman untuk ditumpangi nih. Untuk penumpangnya gitu pasti kan. Pasti itu. Orang nyari Innova tuh pasti nyari ke sana. Kedua, luasnya kabin. Luasnya kabin karena Innova sendiri kita lihat dibandingkan yang lainnya ya. Kalau kita bandingin yang ada yang captain seat mungkin pasti lebih luas, tapi kalau untuk yang non captain seat bisa dibandingkan Innova luas banget untuk kabinnya. Untuk legroom, headroomnya tuh nyaman lah, nggak ada gangguan lah. Terus penumpang belakang juga nggak ada gangguan ya. Untuk legroomnya kan biasanya depan, tengah itu luas, tapi untuk penumpang belakang sempit gitu. Tapi kalau untuk Innova tuh memang didesainnya pabrik cermat sekali gitu. Menarik ya? Iya.
keunggulan produk yang paling terbaru dari Kijang Innova Reborn itu apa sih sebenarnya, secara mesin, secara interior dibanding yang sebelum-sebelumnya, maksudnya generasi Kijang yang sebelum-sebelumnya. Ini kan soalnya yang paling update ya, yang paling terbaru Kijang Innova Reborn mengeluarkannya. Masih ada sampai sekarang ya? Iya, masih ada dipasarkan sampai sekarang sekarang. lah. Dipasarkan Barunya sampai pun ada. sekarang. Barunya pun masih ada. Spesialnya apa sih? Sedangkan sebenarnya secara harga malah lebih mahal dong. Betul. Pasti. Itu Dibanding sederhana yang lain. banget Iya, kalau menurut fiturnya kita. sederhana. Apa itu? Yang spesialnya pastinya kan pabrikasi selalu berevolusi ya, berevolusi untuk memperbaiki kekurangan dari sebelum-sebelumnya, varian sebelum-sebelumnya. Dari segi teknologi, kalau untuk bicara diesel, turbonya juga baru ya udah kan. ada turbonya Untuk deh. yang Innova diesel sekarang turbonya Yang baru sekarang muncul ya bro? Iya. Terus pastinya dari tenaganya juga lebih oke ya, kalau kita bicara apple to apple standar ya, di luar yang sudah dimodif. Untuk yang sekarang nih jauh lah lebih bertenaga dibanding yang lama gitu. Terus dari bahan bakar juga otomatis lebih irit karena sekarang kan semua udah ECU-nya sudah dirubah dari pabrik. Oh gitu. Gitu. Iya, iya. Nah, misalkan ini ya, saya kalau mungkin purna jual ya, purna jual. Misalkan saya beli mobil baru, Kijang Innova nih, beli misalkan tahun sekian. Ketika saya mau jual 2 tahun atau 3 tahun berikutnya, itu penyusutannya cenderung besarkah prosentasenya? Misalkan yang tadi saya beli harganya 400 juta, 400, kok jadinya 200 gitu. Itu gimana tuh? Oh iya. Justru Innova ini sangat unik ya, apalagi kita bicara Innova diesel yang di market itu unit secondnya nggak banyak, tapi permintaannya tuh banyak. Iya. Jadi ibaratnya yang ngejualnya dikit, Ah. tapi permintaan banyak, otomatis harga di Harga pasaran stabil. juga stabil, bahkan tinggi ya. Betul banget. Betul ya. Hukum ekonomi ya bro? Betul banget Mas. Berarti Bram. nilai penyusutannya Iya. minim banget ya? Minim Setelah banget. berapa tahun? Suplainya dikit, demand-nya banyak. Betul, Iya, bahkan kadang-kadang lucunya gini, harga yang sudah potong PPNBM kemarin, Hah? sudah diskon, sama unit yang ada di showroom hampir sama, sedangkan ini unit second. Bisa seperti itu Bang Simam. Bener bro. Unik banget ya? Unik ya. Unit second, harga bisa seperti mobil baru Bang. Iya, padahal mobil Luar biasa. bukan ya? mobil yang, mohon maaf, langka, bukan mobil yang Bukan, langka. bukan mobil langka gitu loh. Tapi bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu, karena itu mungkin momen ya, Iya. saat ada PPNBM, Betul, diskon, betul. terus tiba-tiba sudah nggak ada Ya, PPNBM, sekarang atau udah diskonnya nggak ada. beda. Ya, itu harga secondnya sama dengan waktu orang mau beli baru. mobil baru. Iya betul. Yang 0 km loh, Iya. bener-bener grace dari baru, itu harga bisa begitu. Tapi orang tetap memilih ya, walaupun second ya. Betul. Itu dia spesialnya Kijang Innova ya. Spesialnya Kijang itu Innova seperti Bang. itu. Dibanding brand-brand mungkin Toyota yang lain juga Iya. ada yang ngeluarin, tetapi Betul. spesialnya Kijang Innova, makanya itu mungkin salah satu alasannya pabrikan Toyota masih tetap ngeluarin. Betul banget. Dan harganya kita tahu terus-menerus naik ya. Bahkan sekarang udah menyentuh hampir lagi sedikit dengan Fortuner. Iya. Benar. Iya. Yang Venturernya. Iya, betul yang Venturer. Jadi Venturer. sekarang dilemanya customer memilih beda sedikit untuk upgrade ke Fortuner atau Innova. Tapi tetap kalau saya dari opini saya pribadi, saya tetap pilih Innova sih. Walaupun kelasnya tetap Fortuner lebih tinggi. Karena di bawahnya jauh lebih nyaman, buat penumpang lebih enak. Mesin sama. Mesin sama. Ya. Jadi itu pilihan lah ya, itu kan Iya, kita iya. berdasarkan pengalaman kita gitu. Iya benar. Ya, emang pilihan sih, semuanya pilihan. Tapi bisa jadi rekomendasi ketika teman-teman yang mau memilih unit, khususnya misalkan yang Kijang Innova, ya jadi mereka bisa walaupun belinya mahal, tapi setelah beberapa pemakaian juga penyusutannya nggak terlalu Iya, ini ya, betul. nggak terlalu tinggi dan masih laku di pasaran, Masih. masih laku. Ini spesialnya dari Kijang Innova. Dan Betul. yang bisa seperti itu bro, Hah? di brand lain ada, Honda Brio. Wah, iya. Itu spesial ya, tapi belum banget tuh dia. Iya, itu mantep, tapi belum teruji karena prosentase tahunnya masih sedikit. Belum tapi selama belum perjalanan selama Innova, Innova. Legend lah. Iya, Apa, tapi, Legend kita, Innova, iya. tapi kita perlu bahas juga nanti tentang Brio ya. Menarik juga dia tuh. Brio juga. Keluaran baru City Car Heeh. langsung menguasai kan. Iya. Dan paling laris di Honda mungkin ya. Iya, itu. Betul. Paling laris di Kalau Honda. Innova mungkin ada yang lebih laris dibandingkan dia. Iya. Nah, ya kan? Ada Betul. Avanza, Iya, Ras, gitu iya. kan penjualannya. Betul. Cuman tetap orang yang ngerti atau Kijang Olix pasti milik Kijang. Pasti milih Kijang lagi. Dan rata-rata ya kita bicara orang yang misalnya kelas middle ke atas, rata-rata di garasinya ada Kijang.
betul. Setuju nggak? Saya setuju. Walaupun dia punya mobil sport, Setuju. dia punya mobil-mobil Alphard, itu rata-rata dia punya Kijang. Yang spesial lagi, di Power Auto juga selalu ada Kijang Innova. Nah, Pastinya. spesialnya kalau ada. Nah, sekarang Betul. kita mungkin tanya ini. Ya. Oh, iya, silakan. Ada berapa unit bro sekarang? Innova unit kita Kijang Innova. stok saat ini yang ready hanya 2 unit. Hanya 2 unit. Ya, kemarin sudah sold beberapa unit. Itu varian diesel atau bensin? Varian kemarin kita bensin semua kebetulan. Cuman kemarin ada tipe G, ya, ada V. Nah, sekarang kita masih ada V juga sih, 2 unit. G dan V berarti ya? Ya, betul. Tapi yang saya tanyakan begini nih, Ya. kalau 2 unit ini terjual, di Power Auto ini selalu ada nggak produk Kijang Innova? Kita berusaha mencari. Berusaha Kita ya? berusaha mencari. Ah. Mencari karena permintaannya kan Innova banyak nih. Iya, betul. Mas Imam tahu kan kita pernah syuting Innova berapa belas unit, Iya. itu short nggak nyampe 1 bulan. Betul deh. Ya, bener. Tapi diusahakan selalu ada ya. Diusahakan Walaupun selalu ada. belum ada yang mesen, Innova selalu ada. Betul. Karena ya tadi seperti yang kita bahas di awal, banyak sekali peminatnya. Betul. Bahkan kalau perlu mobil bekasnya banyak, yang belinya lebih banyak kan. Lebih banyak kan yang belinya timbang mobil bekas. Iya, karena mobil itu ininya mobil ya. enak. Iya, betul. Kadang gini. Kenapa orang nggak mau beli baru? Karena nunggunya lama kadang ya. Satu Kadang. indennya. Indennya lama. Indennya Kadang kan orang lama. pengen cepet-cepet Betul. pengen cepet-cepet punya unit Betul. gitu. Duit ada, tapi nunggunya lama kan Udah ambil second aja lah. Yang tersedia sekarang tahun berapa dan harganya berapa? Siapa tahu ada teman-teman yang Kita nonton stok yang saat tertarik ini ya. Innova Iya. Reborn V-Matic bensin itu kita buka harga cashnya 280. Kilometernya 2017. 2017. Kilometernya baru 38.000. Servis recap. 38.000. Betul. Antik nih. Iya. Baru dipakai berapa kali isi oli, ganti oli ya? Ganti oli, betul. Oke, menarik. Saya aja pakai mobil itu setahun bisa 20.000. Iya, itu standar sebenarnya, setahun 20.000 standar. Buat yang kredit? Untuk yang kredit nanti japri aja deh. Oh, japri aja. Japri. Ya, iya, karena iya. kan simulasi kredit itu setiap leasing bisa berubah ya setiap Iya. bulan ya. Betul. Nah, ada mungkin buat sekedar info ke teman-teman nih, Bro. Ada kadang yang mengeluhkan mungkin ya, ada kok ini kalau dikalikan dengan apa kredit tenor kok malah mahal banget. Gitu. Ada yang seperti itu. Sebenarnya konsepnya nggak begitu ya, Bro ya. Iya. Tergantung dari pokok hutang, tergantung dari DP, tergantung dari tenor. Iya, betul. Nah, pengetahuan aja teman-teman. Kalau Iya. DP-nya minim, udah pasti bunganya tinggi. Betul, karena pokok utangnya kan besar. Betul. Kali bunga, ya kan, Nah. kali administrasi, ya itu pasti kan Betul. jauh lebih besar. Dibanding pokok utangnya kecil, Iya. dikali bunga kan jatuhnya lebih kecil. Lebih kecil. Ya, itu sih. Itu teman-teman. Jadi itu sebenarnya kalau mau kredit ya kalau bisa dengan DP yang besar. Iya, Kalau punya duit gitu kan. Iya. Dengan DP yang besar, kalau belum punya duit jangan maksain ya. betul. Karena gini Mas Imam, kalau DP kan hanya ketemu sekali Mas Imam. Betul banget. Tapi kalau cicilan setiap bulan kita harus spare dana sekian gitu. Hmm. Gitu. Jadi lebih bijak sih DP sebisa mungkin ikutin normal atau di atas DP minim lah. Oke. Gitu. Tadi kan kita belum bahas ya. Jadi bahas dari keunggulan-keunggulan Iya. aja ya kan. Banyak keunggulan, Nah, kelemahan-kelemahannya dari Kijang Innova ini apa? Misalkan setelah 1 tahun Pemakaian mungkin berapa ada lama part-part yang paling harus diperbaiki. Intermezzo, nggak apa-apa. Mungkin part-part yang biasanya tuh, misalkan setelah pemakaian berapa lama, apa yang harus rusak gitu. Jadi gini, kalau bicara kerusakan setiap unit mobil itu sebenarnya kalau menurut saya ya nggak ada ini kurang, nggak ada itu lebih. Ya. Semua tergantung pemakaian dan tergantung servisnya. Cuman kita lihat Innova ini kelemahan di mana, terutama di bagian suspensi. Oh, suspensi ya? Ya, karena mobil itu dibikin nyaman, otomatis untuk kecepatan tinggi bermanuver itu lebih limbung. Agak kurang ya? Ya, lebih limbung. Karena itu udah normal sih, bukan kekurangan karena memang mobil tinggi ya. Iya. Mobil tinggi, suspensi lembut, otomatis lebih goyang lah atau lebih limbung lah. Ya bahasanya mah ada sesuatu yang ditinggikan pasti ada bayarannya. Iya. Gitu sih. Betul. Pasti ada bayarannya. Iya. Kalau mau lebih keras, nggak enak ntar. Iya, suspensinya. dirubah suspensinya otomatis nggak limbung, cuman mengurangi kenyamanan Kenyamanan. nantinya Betul. gitu. Karena kan nggak selamanya ngebut. Apalagi Iya. di jalanan Jakarta, kebanyakan Iya, ya, sedang-sedang betul. aja. Tapi Betul. kaki aman ya? Kaki-kaki aman, nggak ada masalah sih. Minimal Innova. berapa lama tuh kalau kita user ini?
Kalau kaki-kaki waktu langsung kita nggak bisa bermasalah. bicara, karena kan itu kembali ke pemakaian. Ah. Misalnya mobil baru pun kalau jalannya sering hancur, ya kita bicara nggak nyampe 2 bulan, 1 bulan lebih juga pasti udah rontok kaki-kaki. gitu. Jadi semua tergantung pemakaian. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Mungkin Iya, betul. betul ya. Mobil misalnya 2 tahun tapi jalannya aspal rata terus ya Iya. awet masih Awet. Tapi yang juga pasti spare part Toyota selalu ada, dimanapun Betul, ada. Itu yang berlimpah, pasti. betul. Mau itu Harga. secara online, Harganya. Harga. Untuk spare part. Spare Kira-kira part lebih ini- ekonomis dibanding brand lain. Maksudnya kompetitor. dibanding brand Toyota yang lain ya. Brand Toyota yang lain. Kalau untuk satu level sih sama-sama aja. Sama ya? Mas Imam. Sama-sama. Ya sama aja sih, Sama-sama aja. sama-sama Nggak aja. mahal. Tapi kalau Cuman compare-nya- pilihannya banyak mungkin. Heeh. Ada yang KW1, KW2, KW Super, Banyak banget. Ori, itu banyak lah. Apalagi Toyota kita Toyota. tahu lah banyak lah. Oh ya, mungkin ini juga ya perawatannya. Sebenarnya perawatan yang baik. Kita khususkan ke Innova dulu. Untuk user kira-kira mobilnya jarang diservis, jarang di apa gitu. Perawatan yang baik buat si user itu apa dulu sih yang harus yang dirawat, yang dijaga Yang gitu? dijaga. Pertama kalau kita bicara mesin, oli mesin jangan sampai telat ganti oli. Oh iya betul. Ya. Mobil jarang dipakai, sebisa mungkin 6 bulan sekali kita gantikan oli. Jadi kita nggak bisa patokan untuk kilometernya jalan berapa kilo nih, Mas Imam. Karena mobil di Indonesia ini kan banyak macet ya, otomatis posisi macet kilometer memang nggak tinggi, tapi kan mesin terus running. Terus running. Nah. Kecuali mobil listrik ya. Iya. betul. Mobil listrik mah. Makanya kita patokannya tuh kalau kita Aman. jarang pakai, patokan kita waktu, jangan kilometer lagi. Itu Hmm. pertama oli, kedua juga kalau dari kaki-kaki kita sebisa mungkin 6 bulan sekali kita spuring Oh, sama gitu ya? balancing supaya kita bisa set kaki-kakinya lebih bagus ya. Kalau ada makan sebelah kita bisa tahu. Oh, iya, Suspensi betul. rusak atau apa kita tahu. Siap. Gitu sih. Siap. Lebih Betul. baik mencegah sih daripada mengobati. Bener, Iya. bener banget. Lebih baik lagi nggak usah rusak gitu. Itu semua orang mau. Itu semua orang mau. Tapi yang jelas ya itu ya kalau mau nggunain mau punya kendaraan teman-teman harus bijak memilih satu, terus juga harus cara menggunakannya yang baik itu gimana gitu yang itu yang harus dipikirkan teman-teman sih. Sama pemakaian bahan bakar mungkin. Oh iya, pemakaian konsumsi bahan bakarnya Konsumsi gimana bahan itu bakar, Bijak kalau Innova? mobil sekarang sebenarnya kan pabrikasi mintanya kan RON-nya kurang lebih 92-an ya. 92 Nah, ya. kalau Pertalite kan nggak sampai dari itu. 90. Nah, 90 ya? Jadi kalau teman-teman maksain untuk pakai Pertalite, mobil jalan nggak? Tetap jalan, cuman teman-teman harus lebih sering servis. Karena banyaknya pembakaran yang nggak sempurna, kerak banyak numpuk di ruang pembakaran. Otomatis Siap. mobil lebih gampang berat, ya tarikan nggak enak. Itu karena ya bahan bakarnya kurang memadai dengan kompresi yang pabrik minta gitu. Oh iya. Pilihan bahan bakar juga memang Apalagi dia penting banget 2500 ya. Iya, 2.500 untuk yang diesel, untuk yang 2.000 untuk bensin. Bensin. Gitu. Sama-sama aja Mas Imam. Kalau kita bensin, kita irit dengan isi BBM misalnya Pertalite ya, otomatis kita ngeluarin biaya untuk sering servis. Sama juga kalau kita beli misalnya Pertamax lebih tinggi, tapi servis kita lebih nggak sering. Gitu. Resikonya Sama aja lebih sih. rendah. Iya. Lebih betul. bisa memelihara mesin dengan baik. Betul. Lebih awet lah. Lebih awet. Lebih awet. Investasi lah. untuk Investasi diri sebenarnya kita. ada Iya. harga, ada rupa. Iya. Ada kelebihan pasti. Pasti. Betul, betul. Oke, Oke, Bro. Siap, Menarik ini. sekian ya. Wah, terima kasih. Thank you teman-teman. Nanti ada berikutnya kali ya. Mungkin Next kita episode ya? Iya, next episode. Tapi kenapa kita bahas Kijang Innova? Ini karena ini spesial banget. Kijang Iya, Innova. ini udah Purna legend waktunya lah. udah lama banget gitu. Udah lama banget. Tapi yang jelas kami sekedar hanya mempertontonkan mungkin kelemahan dan kelebihan. Tetap aja teman-teman yang cermat memilih. Siap. Terima kasih. Mantap.